Maka beliau menjawab, wanita ini kalau ditalak talak roj'i, entah itu talak 1 atau talak 2, dia masih dalam masa iddah, kemudian suaminya mati, maka Ya, kalau boleh disimpulkan ya, untuk menggabung kaulnya Ustadz Imad dan Ustadz Alman tadi ya, menggunakan kaidah man istajala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Ya, sebagai hukuman ya. Jadi orang-orang yang Pemirsa El-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadir pertanyaan, jika ada seorang suami kaya yang sudah sakit parah dan menaun, suatu ketika terjadilah masalah dengan istrinya. Lalu si suami marah dan dia ceraikan istrinya. Suami gak suka jika istrinya mendapatkan warisan darinya. Tak lama kemudian suami ini meninggal. Apakah sang istri tetap berhak mendapatkan warisan? Ini pertanyaan yang hadir. Fadhol para asatid yang dimulai dari Ustadz Imad. ini saya bacakan saja langsung karena sesuai pertanyaannya dengan pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya juz 31 halaman 370. Beliau pernah ditanya tentang seorang wanita ya, yang ketika suaminya sakit, ketika itu diceritakan 3 hari sebelum wafat suaminya, dia menceraikan istrinya itu agar sang istri tidak mendapatkan harta waris. Apakah ya, karena kalau sudah diceraikan ya berarti kan tidak ada hubungan suami istri ya, sehingga penceraiannya adalah agar sang istri tidak mendapatkan harta waris ya, tidak ada hubungan suami istri berarti tidak ada sangkut paut waris di situ. Maka pertanyaannya adalah apakah talak seperti ini dapat diterima dan apakah sang istri masih bisa mendapatkan harta waris atau tidak? Maka beliau menjawab, wanita ini kalau ditalak talak roj'i, entah itu talak 1 atau talak 2, dia masih dalam masa iddah, kemudian suaminya mati, maka sang istri yang dalam posisi seperti itu masih berhak mendapatkan harta waris dari suami. Ya. Keadaan pertama yaitu istri yang ditalak talak roj'i dan masih dalam masa iddahnya, kemudian suaminya wafat, maka sang istri masih mendapatkan hak waris. Mungkin bisa dijelaskan talak roj'i. Talak roj'i adalah talak di mana ya, suami masih boleh merujuk istrinya ya, tanpa akad baru, tanpa menunggu istrinya menikah dulu dengan orang lain ya, kemudian ya dia baru boleh menikahinya lagi. Itu yang talak bain nanti ya. Kalau masih dalam masa iddah, ini sang istri masih mendapatkan hak waris. Nah, kemudian beliau menambahkan, baik talak bain pun ya, yang sudah ditalak 3 kali itu juga masih berhak mendapatkan waris. Beliau di sini berpegangan pada keputusan sahabat Utsman bin Affan ketika sahabat Utsman menjabat sebagai khalifah. Kemudian ada seorang sahabat yang menceraikan istrinya ketika beliau ya sakit sebelum wafat. Ya, kemudian wafat. Nah, setelah wafat, Utsman bin Affan mengajak beberapa orang sahabat untuk bermusyawarah. Apakah janda sahabat ini masih mendapatkan waris? Kemudian diputuskan masih mendapatkan waris. Sehingga untuk pertanyaan penanya ya, sang istri dalam Islam, kalau kita bicara hukum Islam ya, masih mendapatkan dan berhak atas harta waris dari suaminya ya. Jadi talak yang dilakukan ketika dalam seorang suami akan meninggal ya, atau dalam penyakit ya yang dia nanti akan meninggal di situ dengan tujuan agar sang istri tidak mendapatkan harta waris, maka sang istri tetap berhak mendapatkan harta waris. Berkaitan dengan suami yang sedang sakit kemudian mentalak istrinya dengan harapan biar
harta warisnya jatuh kepada anak-anaknya. Ibnul Qayyim menulis di Ighosatul Lahfan mengkategorikan hal ini sebagai khilah batilah. Wa min dzalika ay khilah batilah malau ihtala al maridu ala man'i imraatihi minal mirasi bi talaqiha fa innaha tarisuhu madamat fil iddati inda ta'ifatun minal ulama wa inda akharin tarisuhu in qadat iddatuha ma lam tatazawwaj wa idda ta'ifatul akhar tarisuhu wa in tazawwajat. Jadi kalau di sini memang terjadi khilaf. Yang pertama, dia tetap mendapatkan warisan selama masih dalam masa iddah. Kemudian kelompok yang kedua mengatakan meskipun dia telah keluar dari masa iddah, akan tetapi apabila belum menikah lagi, maka dia tetap mendapatkan warisan. Kemudian pendapat yang ketiga, tetap mendapat warisan meskipun telah menikah. Ini yang ditulis oleh Ibnul Qayyim di dalam Ighosatul Lahfan. Ya kalau boleh disimpulkan ya, untuk menggabung kaulnya Ustaz Imad dan Ustaz Alman tadi ya, menggunakan kaidah man istajala qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Ya, sebagai hukuman ya. Jadi orang yang mau meninggal, dia menceraikan istrinya dengan niatan biar istrinya tidak mendapat warisan, maka justru dengan seperti itu istrinya akan dapat warisan, baik sudah menikah atau belum menikah. Mungkin pendapat ini yang kita kuatkan saja karena hakikatnya kan suami ini akan lari dari kewajiban kan itu. Ya, atau suami mau menghalangi hak istri kan itu. Baik pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu syariat sangat memuliakan kaum perempuan. Ada kasus yang seperti ini setelah oleh para asatid dalam berbagai referensi ma'khad. Tadi diambil dari kitab Bidayatul Mujtahid, dari kitab fatwa Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa permasalahan itu tetap seorang istri mendapatkan warisan. Dan tadi Ustaz Tarman mengatakan bahwa orang seperti itu yang punya niatan untuk biar istrinya tidak mendapatkan bagian dari khilah batilah, tetap mendapatkan warisan sekalipun istrinya nanti masa iddah maupun di luar iddah, sebelum menikah atau dinikahi orang lain. Demikian, dan jangan lupa insya Allah akan hadir Al-Kalam Forum Sabtu 5 November 2022 dengan mengangkat tema kiat rumah tangga tangguh di era milenial di Jogja Halal Fest. Jangan lupa hadiri acara ini dan siapkan infak terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.